Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sultan Auliardi dengan NRP 11326250001. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik presentasi hari ini, yaitu tugas minor mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu Institut Teknologi Indonesia. Tema presentasi yaitu pengendalian kualitas 5 pilar mutu modern, yaitu Do, Malcolm X, Kaizen, KFT, dan Six Sigma. Kita mulai. Apa itu pengendalian kualitas? Proses untuk memastikan produk dan layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bukan hanya tentang menemukan cacat, tetapi membangun sistem yang tangguh untuk mencegahnya sejak awal. Yang pertama, Kaizen. Filosofi perbaikan berkelanjutan melibatkan semua orang dari manajemen puncak hingga lini depan setiap hari. Fokus Kaizen pada perubahan kecil dan inkremental yang konsisten dari waktu ke waktu untuk menghasilkan dampak besar. Metodologi Kaizen sering menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act, untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan. Yang kedua, QFD atau Quality Function Development. Voice of the Customer. Fokus utama adalah mendengarkan, memahami, dan menerjemahkan kebutuhan serta keinginan pelanggan. House of Quality, alat visual utama untuk menghubungkan apa, yaitu keinginan pelanggan, dengan bagaimana, yaitu spesifikasi teknis produk atau layanan. Tujuan QFD, memastikan produk atau layanan dirancang dan dikirimkan untuk memenuhi apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Ketiga, DOE atau Design of Experiment. Metode statistik, pendekatan ilmiah dan sistematis untuk menemukan pengaturan optimal dari berbagai faktor proses secara bersamaan. Efisiensi, menguji banyak faktor input level interaksi secara bersamaan jauh lebih efisien daripada metode satu per satu. Hasil, menemukan resep proses terbaik untuk memaksimalkan hasil dari respon dan meminimalkan variasi yang tidak diinginkan. Metodologi dan kerangka kerja, dari alat analisis spesifik ke sistem manajemen holistik. Six Sigma, DPM defect per million opportunity. Fokus eliminasi cacat. Metodologi berbasis data yang bertujuan mengurangi variasi proses hingga mencapai tingkat kualitas 99,9% atau nyaris sempurna. Sangat bergantung pada analisis statistik yang ketat, menggunakan siklus DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control untuk perbaikan proses. Yang kelima, Malcolm Briggs atau MBNATA. Ini bukan alat, tapi kerangka kerja untuk keunggulan organisasi secara keseluruhan. 7 kriteria penilaian: leadership, strategi, customers, measurement, analysis, and knowledge management, workforce, operation, and result atau hasil. Tujuan digunakan sebagai alat self assessment dan standar emas untuk penghargaan keunggulan kinerja nasional di Amerika Serikat, dikelola oleh NIST. Contoh penerapan 5 pilar di industri. Yang pertama, Kaizen. Tim perakitan melalui rapat harian 5 menit atau stand-up meeting untuk mengidentifikasi 1 hingga 2 masalah kecil di lini produksi, misalnya alat yang sulit dijangkau, alat kerja yang berlebihan, perbaikan implementasi saat itu juga.
Yang kedua, DOE atau Design of Experiment. Contohnya, perusahaan ingin mengoptimalkan proses pelapisan cat. Mereka menggunakan DOE untuk menguji 3 faktor. Pertama, suhu, kedua, kelembaban, ketiga, tekanan semprot. Secara bersamaan untuk menemukan kombinasi yang menghasilkan daya tahan cat terbaik dan pengujian yang paling sedikit. Yang ketiga, KFD. Contohnya, produsen mobil menggunakan KFD untuk menerjemahkan keinginan pelanggan. Masa terasa premium menjadi spesifikasi teknik, gaya redaman suspensi, jenis bahan pelapis dashboard, tingkat kebisingan kabin. Yang keempat, Six Sigma. Contohnya, tim menggunakan proyek DMAX untuk mengurangi waktu siklus pemrosesan pesanan yang lambat. Mereka menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi hambatan atau bottleneck untuk menyebabkan variasi dan keterlambatan hingga 80%. Yang terakhir, Malcolm Baldrige. Contohnya, sebuah rumah sakit menggunakan 7 kriteria Baldrige untuk melakukan self-assessment holistik. Mereka mengidentifikasi kelemahan dalam strategi pengembangan tenaga kerja atau workforce dan membuat rencana 3 tahun untuk meningkatkan retensi staf dan pelatihan kepemimpinan. Dari semua itu, bagaimana semuanya bekerja sama? Kaizen berfokus pada perbaikan kecil berkelanjutan, tipenya filosofi atau budaya kerja. Kemudian KFD, desain berfokus pelanggan atau alat perencanaan. DOE, berfokus utama pada optimasi proses, tipenya alat statistik. Selanjutnya, Six Sigma, fokus utama pengurangan cacat dan variasi, tipenya metodologi project. Yang terakhir, Malcolm Baldrige, fokus utama keunggulan organisasi semua atau total, tipenya kerangka kerja holistik. Dari semua itu, tidak ada yang salah satu alat yang sempurna. Pengendalian kualitas yang efektif mengintegrasikan berbagai pilar kebudayaan. Seperti Kaizen, fokus pelanggan KFD, analisis DOE Sigma, dan visi Baldrige. Terima kasih. Saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.